Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan observasi koperasi. Yang selanjutnya langsung saja ke perkenalan. Perkenalkan, nama saya Novan Wali Pratama. Saya Muhammad Nazir. Untuk mempersingkat waktu, kami lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai profil koperasi. Kami mendatangi koperasi itu yang berada di Jalan Timur Kadipaten nomor 15, Desa Bojong Cideras, Kecamatan Dawan, Kabupaten Majalengka. Di sini ada yang orang Kadipaten? Banyak. Tepatnya itu di depan SMK Kehutanan Kadipaten. Ada. Nama koperasinya yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Rukun Abadi. Jadi koperasinya itu koperasi berbasis syariah, yaitu sebagai koperasi keuangan syariah yang harus memiliki keputusan untuk bersaing secara sungguh-sungguh dan memiliki kualitas dan tata cara tersendiri untuk bersaing. Melihat peningkatan asosiasi terkait uang yang telah muncul sebagai keputusan alternatif dari organisasi moneter. Untuk lebih jelasnya bagaimana pengembangan koperasi, bagaimana jenis koperasi nanti akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, misalnya bagi usaha. Jadi segala bentuk usaha maupun usaha BUMN atau swasta memiliki legal standing yang sama dari negara. Di sini kita bisa melihat SK Badan Hukum yaitu 1103 strip BH strip M strip KU. Kita lihat SK Badan Hukum 1103 strip BH strip M titik KUKM titik 2 strip 10 Romawi strip 2012. NPWP jadi badan usaha koperasi pun ada NPWP-nya karena letak dari koperasi harus terdeteksi oleh pusat. NPWP-nya ialah 3156856416.000. Ini bukan KTP saja yang ada nih, tapi badan usaha koperasi juga memiliki nik, yaitu 367101103019. NIM strip TDP yaitu 300626400315. SIUP yaitu 068 strip PK strip 4 Romawi strip BPPMPT strip 2013. Mohon maaf, ini persiapan jadi belum persiapan, jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Ini merupakan struktur pusat, kantornya itu berada di Tangerang, bukan dari yang cabang Majalengka ya. Yang pertama yaitu ketua, ada Insinyur Supartono. Tugas ketua yaitu yang pertama dalam koperasi, ketua memiliki hukum untuk atas nama koperasi. Yang kedua yaitu menyusun rencana kerja koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Yang ketiga yaitu melakukan pengamatan agar koperasi bergerak dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi koperasi. Masih banyak juga tugas ketua, sedikit yang saya sampaikan. Yang selanjutnya yaitu bendahara. Di bendahara yaitu ada Haji Fadil Jamali SEMM. Tugasnya yaitu merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi,
memelihara semua harta kekayaan koperasi, membukukan transaksi ke supplier dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sekretaris, ada Haji Wiyoso Darmadi. Tugasnya yaitu mengatur surat menyurat yang ada di koperasi, mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi, memonitor kebutuhan rumah tangga dan SPK koperasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada manajer. Di manajer ada Adi Prayudi Maulana. Tugasnya manajer yaitu aktif melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap para karyawan dan melakukan pengawasan langsung terhadap para karyawan dan stafnya. Selanjutnya yaitu di bidang perencanaan, manajer mengkoordinir penyusunan rencana kerja beserta dukungan anggarannya yang pasti dapat dijalankan menarik perhatian pengurus. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelum ke jenis koperasi, tadi ada yang lupa dari saya yaitu mengenai profil koperasi. Bahwa yang kami datangi itu merupakan salah satu kantor cabang yang berada di Majalengka. Jadi pusatnya itu ada di Tangerang dan masih banyak cabang-cabang di kota lainnya. Selanjutnya itu jenis koperasi. Jenis usaha koperasi yang kami datangi adalah KSPPS, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan pembiayaan murabahah. Jadi murabahah itu adalah kesepakatan pembelian antara koperasi dan individu untuk membeli barang dagangan yang dibutuhkan oleh klien dan kemudian menawarkannya kepada klien yang khawatir dengan biaya perolehan dan pendapatan keseluruhan yang disepakati antara dua pertemuan. Contohnya gini, Dede itu kurang modal, Dede ingin membeli modal. Nah, dia itu membutuhkan modal. Yaitu contohnya berupa karena dia penjual jalapotek, jadi dia membutuhkan modal itu berupa tepung, terigu ya kayak gitu ya, yang jumlahnya itu kurang lebih mencapai 2 juta. Nah, koperasi itu tidak memberi pinjaman berupa uang. Tetapi pinjamannya itu berupa barang yang dibutuhkan. Seperti saat kita butuh motor, kita bisa mengajukan pinjaman buat membeli motor, tetapi motor itu dibeli dulu oleh koperasi ke distributor atau ke produsen. Nanti si anggota yang ingin membeli motor tersebut bisa nyicil ke koperasi dengan pembayaran yang sudah ditentukan. Kenapa tidak memberikan uang? Karena di dalam syariat Islam itu termasuk riba. Seperti itu yang dijelaskan oleh anggota di sana. Dan ini juga berhubungan dengan tujuan didirikannya koperasi BMT Rukun Abadi. Karena banyaknya program penyaluran dana atau hibah untuk para duafa dari perorangan, badan maupun instansi pemerintah atau non pemerintah yang memerlukan badan sosial untuk menyalurkan dana tersebut. Pada saat itu tidak tersedia lembaga yang dapat mengorganisir semua sehingga kegiatan yang ada berlangsung semua tidak beraturan dan tidak terstruktur. Selain itu dikarenakan adanya usaha-usaha masyarakat kecil dan menengah yang memerlukan tambahan modal dan pembiayaan secara syariah untuk memajukan usaha mereka. Kebanyakan masyarakat masih meminjam modal atau dana pada bank konvensional, sementara sebagian dari mereka sudah sadar bahwa pinjaman mereka itu bersifat ribawi. Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka didirikanlah KSPPS BMT Rukun Abadi untuk menangkap banyak peluang bisnis di dalamnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sumber modal. Sumber modal terbagi dua, yaitu simpan pokok dan simpan wajib. Simpan pokok adalah sejumlah harga yang sama yang wajib dibayarkan setiap orang ketika mendaftar menjadi anggota koperasi.
Yang kedua yaitu simpan wajib, jumlah simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada waktu tertentu dengan jumlah besaran dan tata cara pembayaran yang diatur dalam anggaran dasar koperasi. Sumber modal lainnya juga terdapat dari contohnya si konsumen itu membutuhkan motor, harganya 5 juta misalkan. Nah, oleh koperasi ini dibelikan motornya dulu, kemudian dijual ke pelanggannya seharga 6 juta. Jadi koperasi ini mendapatkan keuntungan 1 juta. Nah, yang 1 juta itu masuk ke dalam modal. Mungkin sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada anggota koperasi. Ya, anggota koperasi ini di Majalengka itu ada totalnya 159 orang, di mana 61 orang itu meminjam dan 98 orang itu menabung. Ada juga di sini ada rapat anggota koperasi. Nah, rapat ini diselenggarakan secara rutin setiap Hah? Selanjutnya Hah? Selanjutnya yaitu pengembangan usaha. Pengembangan usaha KSPPS BMT Rukun Abadi yaitu berfokus pada pembukaan dan perizinan cabang di seluruh kabupaten atau kota se-Indonesia. Jadi KSPPS BMT Rukun Abadi ini terus menciptakan kantor kas di berbagai wilayah. Tidak hanya berfokus pada wilayah yang sudah maju, tetapi yang jauh seperti di Papua juga sudah banyak didirikan KSPPS BMT Rukun Abadi yang tetap cabangnya itu berada di Tangerang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apakah Perkenalkan, nama saya Wahyu Permana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya. Yang pertama itu seperti yang kita ketahui saat ini mungkin koperasi di Indonesia belum berkembang secara signifikan. Nah, menurut kalian bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar koperasi dapat bersaing dengan pasar-pasar yang ada? Dan di sini ingin dijelaskan bahwa pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggotanya. Nah, ingin saya tanyakan itu bagaimana sih prinsip-prinsip pembagian SHU-nya? Terima kasih. Pembagian Sisa hasil usaha. sisa hasil usaha. Pertanyaannya tak. Yang pertama dulu. 1. Pertanyaannya sebelah. Hiji berapa? dan Maka gitu kan? hiji. upaya. Pertama gara babe. Sok. Kalau dilihat dari zaman sekarang, ya, setiap orang berbeda-beda pikiran. Jadi orang yang ingin terjun ke koperasi selalu mikir 2 kali. Karena apa? Karena sisa hasil usahanya pasti dibagi hasil. Nah, koperasi sendiri itu berdirinya historis koperasi itu untuk menghilangkan sistem perekonomian kapitalis, di mana orang yang memiliki modal paling besar dia adalah raja. Nangkap? Jadi perkembangan koperasi bisa saja berkembang kalau orang-orangnya pada zaman sekarang tidak memiliki pikiran-pikiran yang egois gitu. Karena koperasi mau modalnya berapapun, sisa hasil usahanya pasti rata. Itu izin menyangkal. Gini kan pertanyaan pertama kan kita ngebahas tentang masalah problem signifikan koperasi yang ada di Indonesia tentang perkembangan. Perkembangannya yaitu kita lihat bahwa koperasi di Indonesia tentang perkembangan itu masih belum buat persaingan pasar itu masih belum bisa kita lihat. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua itu tentang masalah problem tentang pembagian ini. Coba lihat dulu. Masalah problem. Masalah apa? Tahu nggak artinya apa?
Ya, hasil Sisa hasil usaha. Yes. Sisa hasil usaha dari perkoperasian itu dikemenain gitu, bukan kan beda lagi tuh SHU-nya. Masuk kepada simpanan pokok lagi buat modal. Simpanan pokok apa simpanan wajib? Simpanan pokok. Simpanan pokok apa simpanan wajib? Simpanan pokok. Karena kalau simpanan wajib, anggota koperasi pas awal masuk Bukan itu maksudnya kas simpanan. gini aja gini. Santai. Jadi ya teh. Menurut yang saya ketahui tentang pembagian SHU ya, sisa hasil usaha itu kan dibagikannya itu di akhir masa periode koperasi. Biasanya kalau koperasi yang di situ, kalau kami kan koperasinya itu koperasi yang berada di cabang. Kalau koperasi yang berada hanya tidak ada di cabang, contoh di pusat dan hanya itu tidak punya cabang, itu biasanya langsung dibagikan di akhir dan si pengurusnya itu dimintai pertanggungjawaban di 1 tahun itu. Jadi untuk di tahun berikutnya itu si anggota tuh bisa menambah saham. Tidak hanya itu. Cara pembagiannya gimana? Cara pembagiannya itu tergantung dari keuntungan koperasi yang didapat dalam periode sebelumnya. Seperti itu. Itu mungkin yang saya tahu. Persaingan koperasi, ya. Jadi bagaimana cara koperasi dapat bersaing? Ada yang tahu tujuan utama didirikannya koperasi itu apa? Yaitu Mensejahterakan anggota. Hah? Enggak. Mensejahterakan. Tujuan didirikannya koperasi itu kan usaha bersama ya, koperasi itu. Jadi mau anggota ataupun pengurus itu memiliki tujuan yang sama untuk mencari keuntungan bersama. Jadi persaingan koperasi kalau yang di kami itu ada media sosial tentang promosi iklan bagaimana cara mendaftar ke koperasi kami gitu. Contohnya di situ di kami itu ada 2 petugas. Yang pertama itu petugasnya tuh yang berada di kantor cabang sama berada di lapangan. Nah, yang di lapangan itu secara door to door atau ke rumah-rumah itu sangat memudahkan bagi yang ingin daftar gitu. Dan cara melawan persaingan yang lain dengan bank-bank konvensional itu dari kami itu dengan tadi yaitu dalil riba. Ada yang tahu dalil riba seperti apa? Itu Ariba. Surat Surat Som ayat 15. Ini sangat apa ya? Mohon maaf ini mungkin agak Sensitif. ada yang tersinggung gitu. Karena dengan perkataan kami tadi yang bahwa koperasi kami itu tidak meminjamkan uang melainkan barang gitu. Dan keuntungannya itu dari barang tersebut bukan dari uang. Itu mungkin keunggulan dari koperasi kami untuk bersaing di luaran. Seperti itu. Ada sanggahan? Kan tadi ngebahas tentang koperasi simpan pinjam, kan berarti simpan pinjamnya ke barang. Ya. Dengan yang tadi saya jelaskan itu murabahah. Merubah. Ya. Berarti itu dengan sistem syariah itu yang telah dijelaskan tadi berarti. Kan di situ ada syariah juga. Ya. Syari. Ya. Berarti tentang Contoh gini Alyo. Kita kalau meminjam uang ke bank, bukan hanya ke bank. Saya meminjam uang ke teman saya senilai 10.000. Tapi teman saya itu saya itu ke teman saya nanti ganti dengan 15.000. Teman saya mengganti uang ke saya itu sebesar 15.000. Nah, yang 5.000 itu apa gitu? Apakah itu jasa, pembalasan jasa atau apa? Nah, dalam syariat Islam yang 5.000 itu adalah merupakan suatu riba, yaitu tidak jelas
dari mana berasal riba itu seperti itu. Dan yang saya ketahui itu mohon maaf lagi, jadi seperti bank-bank emok juga kan sudah jelas gimana ribanya gitu. Ya mungkin kalau dengan bank lain itu tuh riba yang tersembunyi, tetapi ya namanya juga di negara Indonesia yang syariat kita itu bukan hanya didirikan, bukan hanya ada syariat Islam, tapi ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar juga seperti itu. Yang bertanya Nggak ada kayaknya. mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kurangnya materi, karena kami di sini mempersiapkannya itu secara tiba-tiba gitu, ngedadak bikin, karena ada terkendala yang tidak bisa kami sampaikan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi